adik-adik semua, apa kabar kalian semua? Meskipun kita masih ibadah secara online, masih belajar secara online, tapi nggak mengurangi semangat kita buat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelumnya kita doa dulu sebelum mulai ibadah. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus, untuk pagi yang cerah kami dapat berkumpul Tuhan Yesus meskipun secara online terpisah oleh jarak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa datang untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami Tuhan Yesus, berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, ibadah yang kami naikkan berkenan di hadapan Engkau. Dan kami ingin mulai ibadah kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita nyanyiin lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Aku cinta sama Engkau Tuhan Yesus, aku cinta Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
pakailah kami Tuhan Yesus sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan urapi kakak-kakak yang akan menceritakan firman Tuhan Yesus, dan biarlah apa yang kami dengar dapat kami pahami dan kami dapat melakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu ya Tuhan, yang selalu baru setiap hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati biarlah firman-Mu ini dapat tumbuh dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Buka di Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Kita akan baca bareng-bareng. Nah, judulnya itu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Kita baca bareng-bareng ya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya membawa kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jadi adik ya, seperti yang udah kita baca tadi, di sini Tuhan Yesus itu sedang melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea, tepatnya di Kana. Di mana di Kana itu Yesus melakukan mujizat pertama kalinya, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, ketika Yesus sedang di perjalanan, ada seorang pegawai istana dari Kapernaum mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea. Nah, bapak ini itu memiliki anak adik-adik, tetapi anaknya itu sakit, bahkan hampir meninggal adik-adik ya. Nah, lalu setelah mendengar kabar Yesus ada di Kana, bapak ini pergi menemui Yesus adik-adik. Setelah bertemu dengan Yesus, ia menceritakan bahwa anaknya sedang sakit. Lalu bapak ini sebenarnya telah mendengar atau melihat mujizat yang dilakukan sama Tuhan Yesus adik-adik. Maka dari itu ia meminta Tuhan Yesus untuk ikut dengannya menyembuhkan anaknya yang sakit ini. Nah, tapi adik-adik, coba ya, kita lihat di Alkitab. Yuk, kita lihat di ayat 48, masih Yohanes 4. Kita lihat pada ayat ke-48. Di situ dikatakan apa? Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Jadi adik-adik, sebenarnya itu Tuhan Yesus mengetahui bahwa pegawai istana yang datang kepadanya itu, dia sudah melihat tanda dan mujizat dari Tuhan Yesus gitu. Makanya ia percaya. Tapi di sini juga Tuhan Yesus mengetahui kalau misalnya dia tidak melihat tanda dan mujizat, maka dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat ya adik-adik ya. Nah, maka dari itu kita lanjutin ceritanya. Setelah itu, setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, tapi bapak ini tetap memohon kepada Tuhan Yesus
untuk ikut sama bapak ini dan menyembuhkan anaknya. Tapi adik-adik, apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu? Tuhan Yesus cuma bilang, pergilah, anakmu hidup. Nah, Tuhan Yesus cuma bilang begitu adik-adik, pergilah, anakmu hidup. Dan bapak itu percaya kalau perkataan Tuhan Yesus itu, lalu dia pulang ke rumahnya. Tetapi sebelum ia sampai di rumah, di tengah jalan, tiba-tiba hambanya datang nih, hamba-hambanya datang ke bapak ini, bilang bahwa anaknya hidup gitu ya adik-adik ya. Nah, bapaknya senang dong dengar anaknya udah sembuh dan tetap hidup adik-adik ya. Nah, terus bapak ini penasaran, dia tanya ke hambanya, kapan, jam berapa gitu anaknya mulai sembuh. Nah, kata hambanya itu bilang anaknya sembuh itu kemarin, jam 1 siang demamnya mulai hilang adik-adik. Dan bapak itu teringat itu adalah saat dimana Tuhan Yesus bilang anakmu hidup. Wow, luar biasa adik-adik ya. Dan semenjak itu dia benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Bukan cuma dia, bahkan bapak ini dan seluruh keluarganya juga percaya adik-adik ya. Dan dia tidak hanya mendengar atau melihat mujizat Tuhan lagi, tapi dia mengalaminya adik-adik ya. Benar-benar mengalami mujizat Tuhan, di mana anak yang tadinya sakit dan hampir mati, tapi anaknya hidup karena dia benar-benar datang kepada Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan adik-adik ya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kakak mau ajarin, kita bisa lihat bahwa Tuhan tuh tidak ingin kita hanya mendengar atau melihat mujizat yang Tuhan lakukan, misalnya kayak di Alkitab, atau kita melihat di YouTube bahwa Tuhan benar-benar melakukan mujizat melalui orang-orang percayanya Tuhan, hamba-hambanya. Selain itu, selain kita Tuhan tuh ingin kita melihat atau mendengar tentang mujizat, tapi Tuhan tuh ingin kita mengalaminya langsung adik-adik mujizat Tuhan. Dengan cara apa? Ya caranya kita harus percaya dengan iman bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu bisa menolong. Tuhan Yesus bisa menolong saat kita mengalami kesulitan. Tuhan Yesus membukakan jalan ketika kita mengalami masalah ya adik-adik ya. Jadi percaya dengan iman, maka kita bisa mengalami mujizat Tuhan adik-adik, sama seperti bapak ini gitu adik-adik ya. Jadi kakak mau ajarin ke kalian biar kalian tetap percaya kepada Tuhan dengan iman kalian, bahwa Yesus selalu ada buat kalian, selalu jadi penolong buat kalian, selalu membukakan jalan untuk setiap masalah kalian. Adik-adik ya, kita terus berdoa kepada Tuhan, tetap baca Alkitab, apapun keadaan kita, Tuhan pasti jaga kita, lindungi kita ya adik-adik ya. Maka itu kita sama-sama tetap percaya dengan iman kita ya adik-adik ya, tetap beriman kepada Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan kakak sampai sini. Nah, di ayat hafalannya itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Adik-adik ya, bisa dibuka kitabnya Ibrani 11 ayat 1, dihafalin, jangan lupa dikirim ke kakaknya. Oke adik-adik, nah kita udah selesai, kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, saat ini kami belajar ya Tuhan, bahwa kami tidak hanya ingin melihat atau mendengar tentang mujizat-Mu saja ya Tuhan, tapi kami ingin mengalami mujizat dari-Mu ya Tuhan. Kami ingin memiliki iman yang lebih ya Tuhan, untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada buat kami, Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.